Ini nasihatnya Bergson. Think like a man of action, act like a man of thought. Bertindaklah seperti orang cerdas, berpikirlah seperti man of action, seorang yang jagoan, pemberani, dan bertindaklah seperti orang yang cerdas. Man of thought berarti apa? Beranilah berpikir, tidak usah takut. Tapi kalau bertindak, hati-hatilah penuh pertimbangan seperti seorang pemikir, seorang filosof. Jangan dibalik. Kalau bertindak, tidak dipikir dulu waktunya. Ya kan, sakparepe dhewe kalau bertindak, waktunya berpikir penakut. Berpikir ini takut saya, berpikir itu takut saya, berpikir semacam itu enggak. Wong pikiran itu enggak ada efeknya. Pikiran itu satu-satunya kebebasan yang hakiki itu kan berpikir. Enggak bisa orang dihalangi saat berpikir. Jadi think like a man of action, act like a man of thought. Tapi begitu mau kamu wujudkan pikiran itu dalam kata-kata atau dalam perbuatan, hati-hati pertimbangkan dulu. Jangan ngawur. Tapi proses berpikirnya jangan takut-takut. Baca sebanyak mungkin, nyari referensi sebanyak mungkin, diskusi, bahaslah sedalam mungkin, tidak apa-apa. Like man of action. Berpikirlah sedalam mungkin, tapi begitu mau kamu wujudkan dalam tindakan, hati-hati. Apakah itu omongan, apakah itu tulisan, apakah itu perbuatan, hati-hati. Act like a man of thought. Bertindaklah seperti seorang pemikir, berpikirlah seperti seorang jagoan. Jangan dibalik. Oke, itu nasihat dari Bergson yang kedua. Kalau tadi berubahlah terus, kalau ini berpikirlah yang berani dan bertindaklah yang hati-hati. Kalau ini tentang masa depan. Katanya Bergson, gagasan tentang masa depan itu penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Sehingga justru lebih berguna dibandingkan masa depan itu sendiri. Itulah mengapa kita merasa lebih mempesona harapan dibandingkan kepemilikan, mimpi dibandingkan kenyataan. Oh, ini katanya Bergson, berpikirlah tentang masa depan, bercita-citalah, bermimpilah. Nanti kamu akan sadar bahwa harapanmu, cita-citamu, mimpimu itu lebih indah, bahkan dari masa depan itu sendiri. Harapan itu lebih mempesona daripada kepemilikan. Kalau kemarin kamu ngincer-ngincer mimpi-mimpi supaya dapat dia, itu harapan. Itu rasanya lebih indah, katanya Bergson loh ya, dibandingkan sudah dapat. Iya, kalau sudah dapat ya selesai, biasanya kan sudah wis kena piye. Jadi usahakan kalau punya pasangan selalu dalam state of hope, selalu dalam wilayah harapan, ada yang diinginkan yang belum kena. Kalau sudah kena 100% biasanya terus bosen. Iya. Jadi ada durasinya. Makanya berharaplah, tidak usah tanggung-tanggung, bermimpilah setinggi mungkin, tidak usah dicegah-cegah. Kenapa? Nikmatnya di situ. Orang punya harapan itu nikmat. Maka jangan eman-eman berharap. Saya mau mimpi jadi ini Pak, tapi apa ya mungkin. Oh, kamu mimpi aja tidak berani. Harus berani. Bahwa nanti di masa depan kok beda ya Pak? Ya memang itulah jarak antara kenyataan dengan mimpi. Iya. Ya kan, bayanganmu kan, wah nanti kalau sudah dapat bisa gini, begitu dapat beneran, walah cuma gitu aja Pak. Ya kan? Jadi meskipun masa depan tidak seindah harapan. Jadi
Maka berharaplah, biar kamu menikmati indahnya harapan, indahnya gagasan. Sama seperti yang dilakukan oleh Bergson tadi. Nah, ini nasihatnya lagi. Manusia tidak cukup sadar bahwa masa depan terletak di tangan mereka sendiri. Tugas mereka pertama-tama adalah menentukan apakah mereka ingin melanjutkan hidup atau tidak. Lalu mereka harus menentukan apakah ingin sekedar hidup ataukah melakukan upaya lebih keras untuk memenuhi peran yang esensial dari alam semesta. Oke, ini ngeritik kita Bergson. Banyak orang tidak sadar dalam hidupnya bahwa hidup ini ada di tangan kita. Sekarang kamu tak tanya, masih mau hidup apa tidak? Itu kan Bergson gitu maunya. Pertama-tama jawaban dulu, ingin melanjutkan hidup apa tidak. Kalau ingin melanjutkan hidup, kamu ingin sekedar hidup apa hidup yang bermakna? Kalau ingin hidup yang bermakna, apa yang harus kamu lakukan untuk memenuhi peranmu yang bermakna, yang esensial tadi? Itu nanti pulang dari sini tanyakan ya, kamu masih mau hidup apa enggak? Ya, kalau sudah kamu jawab, kamu ingin sekedar hidup apa hidup yang berarti bermakna, yang eksis? Kalau memang jawabanmu sekedar hidup, ya sudah selesai berarti. Asal urip wis, asal ono ambekane beres. Ataukah hidup yang bermakna? Kalau kamu ingin hidup yang bermakna, apa yang harus kamu lakukan? Harusnya kalian sudah bisa jawab. Oke, jadi lakukan upaya lebih keras untuk memenuhi peran yang esensial. Gunanya apa kamu hidup? Kan begitu. Kamu punya cita-cita enggak? Kalau di kampus-kampus itu atau lembaga-lembaga itu sekarang kan selalu ditanya visinya apa, misinya apa, tujuannya apa. Kalau pertanyaan yang sama ditujukan padamu, kamu bisa jawab enggak? Kalau kamu tak tanya, visimu apa dalam hidup? Misimu apa? Tujuanmu apa kamu hidup ini? Itu harusnya kamu bisa jawab. Kalau tidak bisa, ngapain kamu hidup? Kan gitu. Itu namanya muhasabah. Jadi, untuk apa kamu hidup ini? Allah kan tidak pernah iseng. Kamu lahir itu tidak dari ketidaksengajaan loh. Iya, serius kamu ada itu. Berharga kamu itu. Makanya ayo sekarang muhasabah. Jadi itu gunanya antara lain belajar filsafat. Kamu muhasabah, introspeksi, apa gunanya hidup, apa yang kamu berikan untuk dunia ini, untuk hidupmu. Apakah cukup hanya dengan pokoknya yang penting saya besok kaya, punya anak, bisa kawin, selesai, atau apa? Oke, terus kalau ini ngomong perspektif. Disorder is simply the order we are not looking for. Jangan takut dengan kerumitan-kerumitan, kekacauan-kekacauan. Kekacauan itu bukan berarti terus rusak, tapi ya ganti aturan, cuma tidak kita inginkan yang semacam itu, kan gitu aja. Dia juga order tapi yang tidak kita harapkan. Waduh, calonku kok kalah, kacau ini. Ya ndak kacau, cuma karepmu aja ndak keturutan, kan cuma itu aja. Jadi itu adalah order we are not looking for. Ndak cocok sama karep kita, kan cuma itu aja. Ndak apa-apa, ndak kiamat kalau jagomu kalah, ndak apa-apa. Jadi ndak kacau, asal kamu bisa mengikuti ritmenya. Oke, terakhir
Ada kalimat itu, the eye only sees what the mind is prepared to comprehend. Mata hanya melihat apa yang pikiran siap memahami. Jadi kuncinya ada di pikiran. Fakta itu tergantung pikiran. Jadi kuncinya di situ. Apa yang ada di kepalamu itu menuntun matamu. Tidak dibalik. Dari mata masuk ke otak. Tapi sebenarnya akalmu itu nuntun matamu apa yang harus dilihat, seperti apa dia harus dipahami. Jadi pemahaman kita itu diatur oleh akal kita, oleh keinginan-keinginan kita, oleh dunia batin kita. Jadi kenapa dia lebih condong ke intuisi? Karena yang batin nuntun yang lahir. Jadi dimensi dalam itu berpengaruh pada yang luar. Kalau mata dia hanya alat, telinga dia hanya alat, panca indera dia hanya alat. Yang nyetir siapa? Batin. Keinginanmu bunyi lebih dulu, baru fisikmu jalan. Jadi itu, the eyes only see what the mind prepared to comprehend. Mana yang pikiran siap. Kalau pikiran tidak siap, ya semelek apapun dirimu tidak akan paham, tidak akan ngerti. Kenapa? Pikirannya belum siap. Jadi kuncinya tidak di mata tapi di pikiran.